Dumateng panjenenganipun Said Muhammad Ibu Satu Habsyi. Badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada lillahi da qala al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada lillahi da. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedayanipun para habaib, para alimul ulama, para rama kiai, para sepuh bini sepuh ingkang kula hormati, sedaya kemawon sedipun Al Habib Ahmad Al Atas, sedaya para habaib sanesipun ingkang kula hormati, akhina fillah walillah, pengasuh Pondok Pesantren As-Sofa Gus Muhammad Ismail, dan sedaya keluarga besaripun, keluarga saking almarhum ila rahmatillahil hayyul qayyum Rama Kiai Ahmad Yasir. Mugi-mugi insyaallah panjenenganipun insyaallah ditadosaken jembar kuburipun lan sedaya amal kesaenan saged diterasaken putra-putranipun, santri-santrinipun lan sedaya muhibbinipun, pecintanipun. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, niki jenengan pun ngantuk napa dereng niki? Oh dereng nggih. Ceramah bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Bebas ya. Pokoknya semuanya paham. Bahasa Indonesia paham juga kan? Kadang-kadang ada yang enggak paham soalnya. Nggih kula nggih ngagem basa Jawi nggih pun kulino nggih pakai bahasa Indonesia juga biasa. Cuma niki disiaraken teng YouTube, mungkin sing ningali teng YouTube mboten saged paham basa Jawi mungkin. Jadi wis pokoke nek pas umum-umuman niki bahasa Indonesia, nanti kalau pas bagian cerita-ceritane niki cara Jawa mawon nggih nggih. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, kurang lebih setahun yang lalu saya pergi acara pengajian di Pekalongan. Di situ ketemu sama salah seorang pengusaha, orang yang lumayan sukses kaya, dan dulu dia sekolah di Singapura, kuliahnya itu di luar negeri. Jangan bingung sama mati lampu. Enggak apa-apa, mati lampu niku antara dua, jenengan tambah husuk apa tambah ngantuk, enggak tahu itu. Tambah husuk insyaallah ya. Jadi dia sudah pernah sekolah di luar negeri, sudah kuliahnya dengan prestasi yang tinggi, itu bilang sama saya begini, saya sudah mengamati semua model pendidikan. Udah saya perhatikan semuanya. Saya bandingkan
saya survei, saya lihat hasilnya, ternyata pendidikan paling bagus itu pondok pesantren. Kenapa? Karena lulusan dari pondok pesantren itu ternyata bukan cuma hanya cerdas intelektual, tapi juga cerdas emosional dan cerdas spiritual. Nek cara Jawane ngeten nggih. Cerdas intelektual niku pinter biasanya ngoten niku lho. Iso matematika, iso cara Inggris, nggih iso cara Arab, niku naminipun cerdas intelektual. Kalau cerdas emosional itu bisa mengelola sifatnya itu bagus. Nyun ngapunten, lulusan pondok pesantren, pinter, nilainya di pondok bagus, tapi ngapunten nggih, tiange mutungan. Mutungan tuh kalau bahasa zaman naunya apa? Baper. Dikit-dikit ke bawah perasaannya. Mutungan. Wah, enak sithik-sithik ngamuk, enak sithik-sithik ngamuk. Nyun ngapunten saged dakwah napa mboten? Mboten saged. Makanya saya tuh sering menyampaikan, kalau Anda termasuk orang yang tersinggungan, jangan menempuh jalan dakwah, percuma. Lebih baik jualan bakso atau jualan mie ayam mawon. Kenapa? Karena dakwah itu tidak boleh tersinggungan, dakwah itu harus legowo. Atine niku kudu jembar, niku nek tiang niku dakwah. Namanya cerdas emosional itu selain dia pinter ngaji Fathul Qarib, Fathul Mu'in, ngerti hadis, ngerti Quran, ngerti tafsir, ternyata sifatnya bagus, orangnya sabar, orangnya bijaksana, orangnya bisa untuk berdakwah di tengah masyarakat, diterima sikapnya dan lain sebagainya. Itu namanya cerdas emosional. Yang ketiga, cerdas spiritual. Gimana? Oh, secara akhlak bagus, secara kelakuan baik, keilmuan pinter, tapi batinnya juga bagus. Kenapa? Dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu. Makanya ciri ulama di Al-Quran itu apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Inna kalau ketemu dengan mazaidah yufidul hasr. Ada pembatasan. Hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu para ulama. Makanya yang dinamakan ulama itu orang yang dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri ulama di Al-Quran bukan yang kitabnya banyak, bukan yang santrinya banyak, bukan yang ngerti ini dan itu. Cirinya ulama di Al-Quran itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lihat nih teladan kita para ulama-ulama Rabbani, mulai dari Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, semuanya orang yang punya rasa takut kepada Allah Ta'ala yang luar biasa. Adabnya itu, batinnya itu luar biasa. Imam Abu Hanifah itu orangnya kaya, hobinya ngutangi. Ada di sini orang hobinya ngutangi. Wonten. Terus nek ngutangi njaluk anakan duit. Napa niku? Niku nek cara terus Bang Plecit napa Bang Didel niku teng mriki jenenge napa niku? Bang Plecit nggih, Bang Didel. Bang Tekul. Bang Tengul nggih. Yen ngapunten Bang Tengul ngoten niku haram napa mboten? Sebabnya napa? Riba. Long tiyang niku mondokke anak duitnya dari hasil riba. Terus jaluk anaknya dadi ulama, ya enggak bisa, uangnya haram. Maaf, saya sudah keliling kemana-mana.
semua orang yang utang sama model-model begitu bukan karena kepepet tidak bisa makan, karena pengen cepet sugih randuwe modal. Betul apa betul? Itu tanda kalau dalam hatinya tidak takut sama Allah. Imam Abu Hanifah itu hobinya ngutangi, tapi beliau dari saking hati-hatinya, itu beliau kalau misalkan jalan daerah padang pasir niku Pak, panas Pak, saestu Pak. Tiang Wonosobo niku mboten saged bayangke panasnya padang pasir niku. Saya itu pernah umroh, itu waktu itu pas panasnya 45 derajat Celcius. Niku ndas kaya umup niku. Lah sekarang Anda bayangkan zaman dulu panasnya luar biasa, kalau jalan ngiyup niku lah ya pantas, ngene apa nggih? Lah, Imam Abu Hanifah tuh kalau jalan niku nek badhe ngiyup niku mboten ngiyup tenggene tiang sing tahu utang kali tiange. Misalkan ada orang pernah utang sama Imam Abu Hanifah, beliau ndak mungkin ngiyup di situ. Kenapa? Kuatir termasuk anak-anak niku ngiyup. Saking ngati-ngatine niku. Kuatir niku nek anak-anak niku ngiyup. Itu akhlaknya Imam Abu Hanifah, bukan hanya ilmunya, tapi kejernihan batinnya, sofaknya luar biasa. Ini kan pondok as-sofa, gitu apa enggak? Gitu. Nah, sebelum saya lanjut ini kisah teladannya para ulama, ya, ada para ulama. Orang itu disuruh cari ilmu, gitu apa enggak? Ya, tapi bukan cuma sekedar ilmu. Kanjeng Nabi itu berdoa, berlindung dari ilmu. Ilmu yang apa? Ilmu yang tidak manfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Kanjeng Nabi niku nyuwun perlindungan saking ilmu ingkang boten manfaat. Rasulullah SAW itu minta perlindungan dari ilmu yang enggak manfaat. Kenapa? Karena ilmu yang enggak manfaat tidak mungkin melahirkan orang yang akan mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala dan orang yang akan selamat. Gak mungkin. Yang melahirkan orang soleh, melahirkan ulama, melahirkan orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, orang yang selamat dunia akhirat, itu ilmu yang bermanfaat. Paham ya? Ilmu yang bermanfaat niku syaratnya 2. Zakaun wa zakaun. Zakaun pakai zal, zakaun pakai za. Zakaun artinya kecerdasan. Zakaun artinya kejernihan. Sinonimnya as-safa. Kenapa nggih? Itu syaratnya 2 itu. Zakaun sama zakaun. Itu syaratnya ilmu yang manfaat. Kalau orang nyon ngapunten cuma zakaun tapi enggak zakaun, ngapunten medeni. Pinter tapi hatine bobrok medeni. Niku carane dados ulama su. Kanjeng Nabi niku kuatir ngantos umatipun nyuwun pitulungan saking dajjal. Tapi Kanjeng Nabi ngendikaaken wonten sing luwih diwedeni timbangi dajjal. Sinten niku? Ulama su. Siapa ulama su? Ulama su itu adalah orang yang ulama alim tapi elek kelakuane. Zakaun tapi enggak punya zakaun. Paham ya? Nah itu namanya ulama su. Ada dari dulu ada. Dulu Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu Sayyidut Tabi'in. Beliau itu dari sekian banyak tabi'in yang dianggap paling istimewa itu Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri niku kalau sudah ceramah di majlisnya kadang-kadang keluar 7 jenazah.
Saking tiangnya niku dengarkan ceramahnya Hasan Al-Basri, kalau dia tuh punya dosa yuk minta ampun sama dosanya sampai mati ini niku marem nganti kapundut niku. Dalam satu majlis bisa keluar 7 jenazah, 5 jenazah, semua nangis. Majlisnya Imam Hasan Al-Basri. Saya tanya hebat apa enggak? Hebat apa enggak? Hebat. Ternyata punya murid yang muridnya ngeyel. Muridnya itu rumongso awake luwih pinter timbangi gurune. Bahkan muridnya itu dengan pendapatnya dan pikirannya mengatakan pokoknya Quran karo hadis ya kudu dinggo nganggo akal. Nek ora nganggo nalar akal ora iso. Sing bener kuwi akale, ora karuan Quran karo hadis. Namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha niku muridnya Hasan Al-Basri, tiangin niku boten namung alim tok, walim sak poli. Niku nek zaman saat niku tiangin niku gadah channel YouTube sing melu niku mesti kathah niku. Wasil bin Atha itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, beliau itu punya kelemahan tidak bisa ngucap huruf ro, tidak bisa. Dan di masa itu orang-orang Arab yang kalau ada orang nggak fasih, nggak bisa ngucap huruf ro itu dianggap aib. Ini Wasil bin Atha pernah ada pengajian mungkin kayak kita begini malam hari ini, tiba-tiba dijebak suruh pidato. Tujuannya apa? Biar kalau pidato ndak ngucap huruf ro, kalau pidato ngucap huruf ro nanti diketawain sama orang banyak. Wasil bin Atha ditunjuk di tempat loh Pak. Jadi umpama nyun ngapun lo tunjuk teng tempat saat ini langsung pidato. Sakit napa mboten? Mikir toh? Mikir napa mikir? Mikir. Niki Wasil bin Atha ditunjuk pidato spontanitas langsung beliau itu naik ke mimbar pegang mik pidato tidak ngucap huruf ro sama sekali. Jadi kalau ada kata-kata yang pakai ro, rahmatun, dia akan ganti kata bahasa Arab lain yang sama dengan rahmat tapi tidak pakai ro. Bayangkan coba. Saking alim ini gue. Tapi alimnya buat dia selamat apa enggak? Justru dia jadi pendiri aliran sesat Mu'tazilah. Aliran sesat yang ciri khasnya lebih mengutamakan akal dibandingkan nas Quran dan hadis. Dan Mu'tazilah itu zalimnya luar biasa. Imam Ahmad bin Hambal pernah ditahan, dicambuk karena tidak mau ikut sama aliran Mu'tazilah. Zalimnya luar biasa. Kenapa? Itu semua karena fitnahnya Wasil bin Atha. Orangnya pinter tapi tidak mendapatkan zakat. Cuma dapat zakat tapi enggak mendapatkan zakat. Banyak yang model begitu. Banyak. Itu. Dari duduk Al-Quran diceritakan ada Bal'am bin Ba'ura. Ceritanya sudah masyhur itu. Artinya cuma zakat, cuma cerdas dalam ilmu itu tidak menyebabkan orang akan selamat. Gini apa nggih? Lah zakaun niku lewat pelajaran-pelajaran. Lewat ngaji Imriti, ngaji Alfiyah, ngaji Fathul Qorib, ngaji Fathul Mu'in, ngaji Bulughul Maram niku melahirkan zakaun. Nah, untuk santri jangan ada yang pernah mikir, aku ki ora memang aku ki ora mudeng pelajaran. Jangan mikir begitu. Yang namanya kecerdasan itu bisa diupayakan. Memang ada orang yang terlahir lebih cerdas dibandingkan yang lain ada. Tapi siapapun orang bisa jadi orang yang cerdas. Caranya gimana? Akale kulino dinggo mikir. Lah nek akale ora kulino dinggo mikir, ya angel. Makanya santri itu kalau ngaji itu biar alim ada adabnya. Ada caranya. Ini santrinya sebelah mana sih santri ini?
Kok enggak ketok? Ada? Oh di lantai 3. Halo, santri-santri masih dengar? Oh masih. Saking enggak ketok wonge, kaya bangsa jin niki. Enek suarane ora ketok wonge tapi. Sallallahu Nabi Muhammad. Nih, santri dengerin, biar alim. Sebelum ngaji sama guru, yang akan dikaji dibaca. Nih loh, nek pengen zakat, iki loh carane. Misalkan mau ngaji Fathul Qorib babul wudu, wocon sih babul wudu. Paham enggak paham, bacaan dulu, baca dulu babul wudu. Sudah dibaca. Setelah itu nanti waktu guru ngajar jelaskan, dengarkan. Termasuk perbuatan yang tidak adab, mentang-mentang rodok sugih wis duwe kitab bejuri, gurune maca Fathul Qorib ora ngrungokke keterangane guru maca bejurine. Itu ndak adab itu. Kalau guru nerangkan, dengarkan. Pemahamanmu sama enggak sama pemahamannya guru? Oh, tadi aku memahami begini, ternyata maksudnya ini. Nanti bisa pinter. Selesai ngajar, selesai pelajaran, diulang lagi. Pinter nek ngoten niku. Sesu alim nek ngoten niku. Kenapa? Cetha ngajine sebelum dipelajari sudah dibaca, waktu pelajaran ngateke, setelah pelajaran ngulangi lagi. Alim, yakin, calon ulama niku. Nggak usah kuliah di luar negeri bisa jadi ulama insya Allah. Mengapa di Indonesia banyak orang alim? Di Indonesia itu banyak orang sekali para mufti di negara kita itu banyak. Alim insya Allah jadi orang yang manfaat ilmunya. Nek wes duwe ilmu rasa kepikiran apa-apa. Aku kok nek alim kok nasibku rasa pikir. Jodoh teko dhewe. Rezeki enek dalane, sing penting dados tiyang alim. Zakat itu bisa diperoleh, caranya tadi itu. Kulino rajin, kulino moco, nanti akhirnya jadi orang yang cerdas. Paham ya? Alhamdulillah. Lajengaken ya? Itu yang pertama, yang pertama ya, zakaun. Itu bisa diperoleh dengan cara tadi itu. Yang apa? Kulino belajar rajin, nanti insya Allah akan melahirkan kecerdasan, otaknya sering dibuat mikir. Mula nanti kalau sudah selesai ngaji nanti sering nulis itu mikir. Yang namanya baca kitab kuning itu menurut sebagian pakar, saya pernah baca penelitiannya itu, rajin baca kitab kuning itu meningkatkan kecerdasan. Lho iso nggih, tiyang maos kitab kuning niku pandangan mata baca yang ini tapi wis ngelirik mikir kata selanjutnya. Jadi otaknya itu dipaksa kerja terus. Otaknya itu dipaksa kerja terus. Paham ya? Nah, otak itu buatannya Allah Ta'ala, aja mbok anggurno. Nek mobil ora tahu dinggo regane tambah larang. Nek utek ora tahu dinggo regane tambah murah. Mobil kalau dipakai terus lama-lama jadinya jelek. Otak enggak pernah dipakai jadinya jelek. Pernah tahu itu orang-orang yang badannya dempal-dempal ngoten niku. Lu lak ketok awake apik to. Nggih napa nggih? Wetenge kotak-kotak. Tangane mencotot. Wah itu yang badannya bagus, kenapa? Karena ototnya dipakai kerja terus. Bukan tambah jelek, malah tambah bagus. Pemberian Allah Ta'ala itu semakin dipakai semakin bagus. Beda dengan buatan motor, semakin dipakai semakin jelek. Nek otak, nek ora tau dinggo malah elek. Mula sing seneng mikir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang seneng ngaji insya Allah kalau sudah tua sekalipun gak akan pikun. Kenapa? Kulino sregep ngaji. Nah, itu yang pertama zakaun, yang kedua zakaun.
kejernihan hati. Diperoleh dengan apa? Tirakat. Nah ini Pondok As-Sofa ini mewakili dua-dua. Tadi ada nadhaman Imriti Alfiyah, demonstrasi Fathul Qorib sampun. Setelah itu ada tahlil, tirakat, qiraah ayat suci Al-Quran, tirakat, pembacaan sholawat Nabi Maulid, tirakat. Jadi tirakat zikir-zikir itu, ngaji-ngaji kitab tasawuf itu untuk kejernihan hati. Makanya ulama-ulama sing tenanan ulama-ulama Rabbani, mereka bukan cuma cerdas tapi mereka juga bening batine, Pak. Batin ini bening. Imam Syafi'i, Masya Allah. Sinten sing boten kenal kali Imam Syafi'i. Alim ini luar biasa. Kesolehannya itu juga luar biasa. Imam Syafi'i ini tiangi senajan alim, ikhlasin ini luar biasa. Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, seandainya saya itu debat, saya berharap kebenaran itu di pihak musuh saya. Aku ki isin rapopo kalah, sing penting sing bener iku musuhku rapopo. Kalau beliau itu menyampaikan ilmu, beliau mengatakan seandainya semua orang ngambil ilmu saya, tapi saya nggak usah disebut sama sekali, enggak apa-apa, saking ikhlasin itu. Saking ikhlasin itu, Masya Allah. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah tadi sudah kita ceritakan. Imam Malik itu Masya Allah ngajar, tengah-tengah ngajar dintub kalau jengking padang pasir Arab itu mboten kados kalau jengking Wonosobo, Pak. Jengking Wonosobo iki jek sae niku jek ngentupin niku jek nganggo akhlak mungkin. Ya lo jengking padang pasir niku guwathe niku dintub ping 18. Tengah-tengah ngajar nyampaikan hadis niku mboten mandek. Sampai wajahnya biru kemeringet dak mandek. Tanya, lah kenapa mbok mandek? Kalau nggak dintop ping 18. Kula niku kuwatir isin mosok kula ngajar hadisipun Kanjeng Nabi mandek mung gara-gara kala jengking. Ora kaya wong saiki pengajian enek coro lewat bubar kabeh. Nek sing mencolot, nek sing melayu, nek sing nubruk. Ini kalau jengking lho niki. Kalau jengking. Kenapa? Karena hormat sama hadisnya Kanjeng bizakaun zakat. Imam Ahmad bin Hambal zakaun hatinya bersih. Orangnya husnudzon. Orangnya akhlaknya luhur. Didolimi. Ketika didolimi sama seorang pemimpin, beliau mengatakan saya maafkan dia. Dipecut, ditahan, dilarang ceramah sekitar 17 tahun. Yang mendolimi beliau itu dimaafkan, tidak apa-apa, halal. Niku ulama-ulama sing sae niku mboten namung kecerdasan, tapi niku nggih gadah kejernihan hati. Nggih. Jadi nek payahin dalil niku ya pas. Wonten kados niku wonten ceritane. Wonten kiai gadah santri. Santrine niku ngrumat pitik. Pun diajari ajar-ajar ternak pitik ngoten niku lho nggih. Lah pas yai niku lapar pitike dijikuk dibeleh dipangan. Santri bingung wis ngrumat kok malah dipangan yaine dhewe. Protes dateng yai. Nyun ngapunten niki pitike kok ilang setunggal nggih. Niku teng pundi? Santri nggih bingung. Kowe iki aja kakean nesu. Kowe tak ajari oleh lillahi ma fis samawati wal ard. Sedaya sing teng langit teng bumi niku kagungane pangeran. Kowe aja kakean protes niku dudu pitikmu niku kagungane pangeran. Ya kowe rasa protes. Oh nggih pun Yai. Untuk sesasi ya ini lunga.
Mungkin PGP untuk pengajian mungkin teng Sumatera, mungkin cara Jawa nggih. Pengajian teng Sumatera, ya ini duwe wedhus. Santri pas nih wedhuse dijikuk dibeleh mangan bareng. Pak Yai mulih wedhuse ilang. Wedhuse lho, wedhuse endi iki? Kok ilang siji? Santri ini ketok lemu-lemu seger-seger. Wah alamat iki. Biasane mangan terong bar mangan wedhus iki berarti iki. Le, endi wedhuse? Ngapunten Pak Yai, lillahi ma fis samawati wal ard. Sedaya sing teng langit teng bumi niku kagungane pangeran. Ya ini jawab, tapi nek wedhus yo kegeden dul. Ini termasuk dalil sing mboten pas niki. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, intinya mondok itu nanti melahirkan zakaun wa zakaun yang dimaknai dengan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Saya pernah baca buku. Yang namanya anak itu tumbuh dewasa, itu nanti yang mempengaruhi itu dua hal. Yang pertama orang tua, yang kedua lingkungan. Niku penelitian saking ahli psikologi. Tapi kulo gathuk teng Quran teng hadis yo matuk. Kok bisa karena orang tua nggih. Ketika Khidir alaihi salam dan Nabi Musa masuk ke satu kampung semuanya pelit. Minta makan nggak ada yang mau ngasih makan, lihat rumah mau ambruk didandani. Kenapa alasannya rumah ini dibenerin, didandani niku alasannya napa? Keranten sing gadah griya niku 2 anak yatim. Kenapa anak yatimnya punya keistimewaan apa? Wa kana abuhuma sholiha. Kedua anak yatim ini bapaknya soleh. Bukan bin soleh, mboten lho nggih. Bapak ini ku kelakuane soleh, bukan anak Pak Soleh mboten. Kata Imam Al-Qurtubi dawuhaken teng tafsiripun, ternyata wa kana abuhuma sholiha itu bukan bapak kandung, tapi kakek yang ketujuh dari jalur ibu. Lah nek kakek yang nomor 7 dari jalur ibu niku soleh, itu anaknya dapat bagian, apalagi kalau ayah kandungnya soleh. Artinya apa? Anak itu nanti potrete nek gede iku wis iso didelok saka cilike. Yang pertama wong tuane, ingkang nomor kalih lingkungane. Pertama orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu kalau soleh secara genetik bisa mewariskan kesolehan, satu itu. Yang kedua nih wong tua niku soleh, anak itu dari kecil yang ditiru sing disawang tiang ingkang mula ya pantes niru soleh. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, halo Pak, nyuruh anak ke masjid, angel apa mboten Pak? Angel. Pertanyaannya, jenengan yo ning masjid napa mboten? Ini ora wong bapak-bapak saiki arep ngongkon anak ning masjid wis rada pekewuh. Ngopo soalnya awake ora tau ning masjid. Nah, ayo ning masjid, maghrib ning masjid. Lah Bapak, aku wis pengalaman. Kowe tak urung. Lah gimana loh? Lah kalau anak yang dilihat model bapak yang cuma nyuruh ke masjid tapi tidak pernah ke masjid, ya tidak mungkin anaknya ke masjid. Nek ke masjid kepeksa gara-gara didiamo. Betul. Lebih ampuh bapak ning masjid tawil, bapak sregep ning masjid rasah ngongkon, anaknya mesti melu. Sregep tok rasah ngongkon, anaknya mesti melu. Orang anak itu belajar bukan dari yang dia dengar tapi dari yang dia lihat.
Nek mung krungu masjid ora tau nyawang bapak ini masjid terus ora mungkin nglakoni. Tapi belajar dari yang dia lihat. Makanya anak itu masa depannya soleh atau tidak bisa dilihat dari orang tuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, jenengan jangan kecil hati. Nah, bapak bukan ulama, bapak petani. Bapak niku buruh, bapak niku nyambut gawe teng pasar. Aja khawatir, bisa punya anak jadi ulama yang soleh. Asalkan jenengan kelakuane yo sing bener. Jadi petani monggo, tapi nek wis wayahe adzan krungu adzan yo salat. Saiki lak mboten krungu adzan bapake anake mboke kabeh ngedep HP. Ora enek sing jawab adzan, akhirnya anak dari kecil tumbuh dewasa tidak menghargai adzan, gak menghargai panggilan sholat. Gitu. Hadirin para bapak, para ibu yang kula hormati, anak itu terbentuk karena satu orang tuanya. Jadi lo jenengan pengen punya anak soleh, yang jenengan jadilah orang tua yang soleh. Punya anak soleh lah ya jadilah orang tua yang soleh. Iku Pak Bu, ini wonten kejadian nyata, ini utamanya ini ibu-ibu. Kita harus tahu Bapak Ibu, tirakatnya kita itu menyelamatkan anak insya Allah. Tirakatnya wong tua niku dadosaken anak niku barokah. Saya dapat cerita nyata ada seorang janda di Jawa Timur. Bapaknya krungu janda langsung mesam-mesem. Anaknya songo Pak. Nah, mumet toh, mundur toh. Niku janda gadah anak songo sedaya hafal Quran. Sedaya hafal? Bagaimana seorang ibu bisa mentarbiyah sampai semua anaknya hafal Quran? Bayangkan coba. Tanya rahasianya apa? Kula mboten ngertos rahasiane napa, kula niku mung dados tiyang sing ahli sholawat, alhamdulillah anaknya jadi ahli Quran semuanya. Barokah tirakat ibunya seneng sholawat demi anak, anaknya jadinya hidupnya berkah. Amin Allahumma amin. Jadi faktor pertama anak itu soleh, itu orang tuanya. Yang kedua lingkungannya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, niku Kanjeng Nabi ndawuhaken al-mar'u ala dini khalilihi. Manusia itu tergantung agama temannya. Khalil niku konco sing akrab. Menungso niku tergantung agama koncone sing akrab. Banyak ulama mengatakan yang namanya teman itu nular. Dan yang termasuk kategori teman, apapun yang akrab sama anak kita. Jadi kalau anak kita akrab sama HP, isi HP itu jadi temannya anak kita. Iya nek sing ditonton kuwi sing ulama-ulama teng HP nih. Sing ditonton mung YouTuber. Lunga keluar negeri, rangkulan, pacaran, naudzubillah min dzalik, makan-makan, sing duduk sing aneh-aneh. Ya akhirnya kelakuannya yo melu aneh. HP itu jadi teman akrab anak kita. Makanya menciptakan generasi masa depan yang bagus itu ya kudu pondok pesantren. Kenapa? Harus terlepas dari HP ben iso selamat insyaallah dunya akhirat. Sangat dipahami nggih? Sallallahu Nabi Muhammad. Tak ngunjuk rumiyin iki. Hadirin para bapak, para ibu yang kula hormati. Jadi lingkungan itu penting lah. Kalau anak tinggal di dekat para ulama, ya bagus. Dulu Imam Syafi'i
umur 2 tahun Imam Syafi'i itu lahirnya di Gaza. Jangan nanti mireng urusan Palestina jalur Gaza niku nggih. Nanti mireng ta? Gaza niku tempat lahirnya Imam Syafi'i. Terus ketika umur 4 tahun ibunya dapat saran, anakmu bawaan pindah. Di Gaza itu ndak ada ulama, anakmu ki insya Allah jadi orang yang pinter, bawa ke Mekah biar kumpul sama ulama. Akhirnya hijrah ke Mekah ibunya Imam Syafi'i, tujuannya apa? Biar anaknya Imam Syafi'i menjadi seorang ulama. Wonten apa mboten tiyang niku pindah omah perlune pengen cedak pondok ben iso anake niku kumpul kalih cah pondok. Wonten? Wong arang-arang niku. Pindah omah gara-gara apa? Anu tanahe kuwi luwih murah. Entuk omah gede. Padahal aljar, qobladar, lingkungan tetangga diutamakan sebelum bangunan rumah. Lingkungan tetangga dinamakan sebelum bangunan rumah. Saestu niku. Dulu ada seorang anak. Ada bapaknya ini orang baik, ibunya orang baik. Ketika milih rumah, milih di kampung yang banyak orang mabuk. Orang apa-apa aku iso didik anakku, pindah ke sana, subhanallah anaknya gede nuwakali luar biasa, mendem. Kenapa? Lingkungannya. Makanya kalau kepingin anak itu soleh, 2 hal. Yang pertama orang tuanya, yang kedua lingkungannya. Nah, kalau kepingin anak soleh, jadilah Anda orang tua yang soleh. Pun senajan jenengan niku mboten ulama, sing penting sing gelem nirakati anak. Pripun bab nirakati ini monggo terserah. Imam Ghazali itu lahir dari orang tua yang seneng sama santri. Bapaknya Imam Ghazali itu setiap lihat santri kudu ngei hadiah. Tenang ngaji niku seneng ngei hadiah. Barokah niku anake dadi santri sing alim Imamul Ghazali. Atau mungkin dengan banyaknya jenengan tahajud. Nek kuat. Sepotongane tonton niku ya rada abot to. Pengajian mulai jam 12 bar kuwi salat subuh telat. Ya karuan rasa pengajian sing penting subuhan. Ngene apa nggih? Mau pengajian ngantos dalu monggo, sing penting ampun ngantos subuhe telat. Salat tahajud tirakatono, ini mboten saged nggih pun, hatam Quran tirakatono, mboten saged nggih pun, sholawat. Sehari sholawat jangan kurang dari 300, kalau bisa 1000 kali. Bahkan Hudzaifah ibnul Yaman beliau ngendikaaken, inna sholata ala nabi tudrikur rajula wa waladahu wa walada waladih. Sholawat sama kanjeng Nabi itu barokahnya sampai ke yang baca sholawat, sampai ke anaknya, sampai ke anak daripada anaknya. Itu barokahnya sholawat datang kanjeng Nabi. Nggih, ngoten niku. Jadi sing sregep sholawat, Bu. Ning ndi-ndi ora tau ngantongi tasbih, sing dikantongi malah benges. Bengese warnane macem-macem, enek benges warnane ireng. Lambe irengi jane kaya apa kuwi? Wonten melih benges warnane biru. Wonten niku nek lambene biru tandane kena serangan jantung. Oh bengesan ya Allah, wis tuwa lho bengesan terus. Nek cah enom niku bengesan jek rada patut. Umur 80 tahun bengesan. Niku nek mesem kaya ikan mujair. Ngene apa nggih? Lha terus pripun to? Iku kantong ana tasbih, lho wis tuwa kantong ana tasbih tirakatono anakmu. Anakmu ben nyambut gawene lancar,
dijauhkan dari segala macam musibah, tirakatono, abutumu, bendados orang soleh, dados ulama. Tirakat ini pripun? Sholawat datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan nanti berubah keluarganya jadi keluarga yang penuh barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ngoten Pak, Bu. Yang Bapak nggak sami. Jonyat dot udut tok. Basbus pikiran ora tahu. Yo zikir mulai. Aku wis dudu ulama tapi anakku kudu dadi ulama wis tak tirakati, aku tak sregep tahajud. Aku tak sregep sedekah. Aku tak sregep ngaji. Aku tak sregep khidmat marang para ulama. Ngoten insyaallah jadi anaknya juga berkah gitu. Tirakatono anaknya jadi sudah jadi orang soleh, anaknya bakal ketularan soleh. Setelah itu pilih lingkungan yang bagus yaitu pondok-pondok pesan. Terus enak anakmu rakakan nyekel HP pun nikmat niku. Duwe anak ora kakek nyekel HP, wah nikmat niku. Anan. Gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepingin anak soleh di akhir zaman itu caranya ingatan niku. Orang tuanya jadi soleh, pilihkan lingkungannya soleh. Kalau lingkungannya yang ada sekarang ini, nyun ngapun ngeri sekarang ini. Banyak kasus anak perempuan hamil di luar nih, nikah naudzubillah min dzalik. Wonten kejadian Pak Bu, sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Tenan saestu niki. Ada seorang ustadzah kampung punya anak umurnya baru 17 tahun, belum nikah tapi sudah hamil. Belum nikah tapi sudah hamil. Sebabnya apa? Ternyata anak perempuannya itu, ngapunten jenenge bocah wedoke niku ternyata pergaulannya bebas. Gua pernah digateki karo wong bebas kumpule karo wong lanang-lanang. Akhirnya duwe kanca lanang dikerjain, digoda. Dia main ke rumah temennya laki, dikasih minuman, ada obat tidurnya. Ketika obat tidurnya itu jalan, anak ini ketiduran, dibuka semua pakaiannya, difoto. Dituduhke, ayo, nek kowe ra gelem karo aku iki tak sebar, akhirnya mau ndak mau ngelayani. Bukan cuma satu, disebar ke yang lain. Sampai akhirnya anak ini harus melayani 7 orang laki-laki, bahkan naudzubillah min dzalik, termasuk yang terlibat itu sesepuh kampung juga. Anda tahu begitu anak ini hamil, kasusnya jadi besar, 7 orang pelaku tidak bisa dihukum karena tidak ada saksi dan barang bukti. Bayangkan coba, mungkarinya seletok, mungkari gelone tok. Sebabnya nopo? Tidak perhatian sama pendidikan anak. Ini terjadi nyata. Saya nggak bilang ini di daerah yang banyak santrinya loh ini kejadian itu. Mula saat ini ngeri Pak Bu. Makanya titipkan anak di pondok pesantren. Yang pondok pesantren. Terus cari pondok pesantren yang benar. Sing lanang karo wedok dipisah. Terus kadang-kadang didatengin satu keluarga. Kiai sana bunyai gegeran. Kenapa? Goro-goro kiai ini gobine nyenggol santri wedok. Nyenggol nggak bloki pupune. Tak bilang Pak, kowe ulama suk kowe Pak. Punya ini ngerumat santri wedok tenanan, kowe sing rusak. Makanya awalnya apa? Salaman santri lanang karo wedok santri wedok karo yai salaman, jangan. Jenenge kiai yang duwe sahwat. Kira kiai ndak punya sahwat apa?
Oh, normal, kenapa nggih? Enggak ini kalau salaman sama santri enggak sahabat, goro ngapusi. Wong anake 7 kok enggak sahabat. Nggih hati-hati, ini benar. Orang tua tuh memondokkan pondok, lihat dulu. Pondoknya itu pergaulannya gimana? Santri lanang wedok dipisah, aman insya Allah. Nggih. Ini kejadian nyata, saya ngatasi. Saya yang mendamaikan ketika itu. Saya bilang, Pak ngapunten lho Pak, kowe iki iso kena kasus pencabulan. Gablok itu termasuk pelecehan seksual, naudzubillah min dzalik. Kiai WA-an karo wali murid sing wedok. Bu, kowe kapan tilik? Yuk ketemuan yuk. Waduh. Naudzubillah min. Hati-hati, hati-hati, saya mengingatkan, ini terjadi, saya tidak bilang di daerah ini ada, tapi di daerah lain terjadi dan saya yang ngurusi ketika itu. Jadi nyun pangapunten, yang namanya syahwat itu menghasilkan satu fitnah, yang kalau orang sudah terkena fitnah itu sudah hancur. Sudah. Saya dinasihati sama guru saya, ini penting ini. Kalau kamu mau jadi orang yang dakwah, jangan pernah ruwet, tidak beres dalam 2 hal, perempuan sama duit. Santri TPA, cah cilik, dicium, kasusnya besar, seumur hidup tidak akan dipercaya lagi. Duit kas masjid atau duit kas pondok, diimbat, dinggo mantu, wis nganti sak lawas urip ndak mungkin dipercaya. Kenapa? Karena tidak menjaga amanat. Ayo dipahami nggih? Pun mugi-mugi sedaya insyaallah barokah insyaallah nggih. Amin Allahumma amin. Kula Pak urip teng donya niki pokoke hati-hati nggih. Sekarang zaman tuh bisa macam-macam. Kanjeng Nabi itu sudah menyampaikan fitnah-fitnah apa saja yang akan terjadi di akhir zaman. Banyak itu, banyak. Saya pernah meneliti itu hadis-hadisnya, banyak sekali. Ngapunten, jenengan niki uluk salam kepada semua muslim atau kepada orang yang jenengan kenal. Kalau tanglet niki. Jenengan niku uluk salam ketemu, Assalamualaikum. Niku kepada orang yang jenengan kenal atau kepada semua muslim? Kepada orang yang kita kenal toh? Itu termasuk tanda-tanda kiamat. Orang hanya salam kepada orang yang dia kenal, tidak kenal tidak mau salam, tanda-tanda kiamat. Saya setuju niku. Banyak lagi. Nanti ada tanda-tanda kiamat, jenengan bakal lihat orang nikah sama ibunya sendiri. Naudzubillah min. Lamulo niki pun akhir zaman. Akhir zaman itu katanya Kanjeng Nabi yang diutamakan bukan maslahat tapi salamah. Nggih? Paham dipahami nggih? Akhir zaman itu yang diutamakan bukan maslahatun tapi salamatun, keselamatan. Itu akhir zaman konsepnya beralih seperti itu. Berarti seperti itu. Habib, umpama niki ada Habib lain, bukan kula atau ustad lain, ada ustad curhat sama saya. Habib, saya ini seorang ustad ditawari buka kajian kepada komunitas wanita pelacur. Sudah tobat? Belum. Lah kok nek kowe ditawani piye? Memang ketika ustadznya ngajar ada maslahat gitu apa nggih? Tapi belum tentu selamat. Belum tentu selamat dan belum tentu selamat saking fitnah. Ya mungkin saking seringnya delok jadi seneng. Mungkin saking seringnya kumpul akhirnya kesalahannya dibenarkan tidak pernah negur. Ayo. Saya setuju niku.
Dadi ulama akhir zaman ojo nyun ngapunten nggih, diutamakan salamah. Yang hidup dari zaman itu utamakan salamah. Jenengan kumpul karo wong sugih monggo, tapi utamakan selamat. Nek jenengan goro-goro kumpul karo wong sugih terus nek dhek kliru jenengan ora wani ngelekke. Ngapa goro-goro wis ngrasake duwite? Rasa kumpul sisan. Lebih selamat. Akhir zaman itu bukan mikir maslahah tapi mikir salamah. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kita ini, ayo monggo sarang-sarang kita ngaji terus, ngaji terus. Habib, saya sudah tua masih perlu ngaji enggak? Ya perlu. Kenapa? Husnul khotimah itu harus pakai ilmu. Husnul khotimah itu harus pakai ilmu. Kalau enggak punya ilmu, susah untuk bisa menggapai husnul khotimah. Saya dipahami ya? Alhamdulillah, ini cuacanya hujan mandek. Tapi insya Allah sekedapnya moga-moga bar niki mandek melih insya Allah nggih. Dan ini insya Allah yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan membawa barokah dan manfaat untuk kita semuanya. Insya Allah Pondok As-Sofa yang diasuh oleh Gus Ismail dan segenap keluarga besarnya, kakak beliau keluarga besar, santri-santri, pecinta saking Romoki Ahmad Yasir, insya Allah mudah-mudahan diparingi keberkahan bidini wa dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Saya tutup dengan talqinul dzikir ya. Nanti saya akan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, mungkin jenengan menirukannya. Napa supados majlisipun berkah. Diniati jenengan ngucap kalimat tauhid la ilaha illallah bengo sing banter. Diniati apa? Sak menika jenengan saged ngucap la ilaha illallah, semoga di akhir usia juga bisa mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarafa wa karam wa jarra azam kalimatu haqqin alaihi nahyal namat lil nabatu insyaallah taala minal aminin amin. Al-Fatihah. Al-Ihsan wa Allah yaj'alna minal mutahabbina fillah mutaakhirina wa Allah yaftah alaina wa ala auladina wa talabatina khususna ala talabat ma'had as-Safa futuhal arifin yufaqihna yufiddin ramna'ihum muta'awil wa hdina ila sabai sabil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu rabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Saking kula cekap semanten kirang langkung ibun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.